Duluan ya. Ya udah duluan aja. Duluan ya. Hati-hati ya. Ya. Kamu di mana? Kenapa? Ya, saya habis dari perpus. Yang tadi. Kenapa? Aku mau ketemu nih. Aku mau cerita sesuatu. Kamu di mana? Oke, tunggu ya di sana. Ya, bentar lagi balik. Tunggu ya. Aku tunggu di depan fakultas ya. Gimana? Apa? Mau cerita apa? Biasa lah tentang otakku. Kenapa lagi? Banget man, kayak ngerasa capek banget jadi tulang punggung di keluarga. Udah ngebiayain adik sekolah, terus memenuhi kebutuhan orang tua. Pusing, aku nggak tahu harus gimana lagi. Lihat sama ibu, ibu minta uang buat beli listrik lah, buat beli kebutuhan apa yang dia butuh. Sedangkan aku kuliah sambil kerja. Ya, susah banget bro, capek bagi-bagi waktu. Kalau menurut aku sih kayak kamu kok ini aja, kamu kok konselor ini aja, kamu bisa ceritain kalau konselor dan nanti konselornya bisa kasih kamu saran, bisa nanti aku kasih deh nomornya. Silakan duduk ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik aja kak, tapi lagi merasa capek banget akhir-akhir ini. Capek ya, santai aja. Di sini kita ngobrol pelan-pelan ya, kamu gak usah takut. Aku rasanya pengen cerita kak, tapi kayak nggak ada tempat cerita gitu. Baik, di sini saya sebagai konselor akan membantu dalam memahami keadaan kamu. Di sini saya tidak akan menghakimi, tapi membantu kamu untuk menemukan jalan keluarnya. Aku sengaja memberanikan diri datang ke sini kak. Dia kayak ngerasa aku itu capek banget memendam cerita ini sendiri. Dalam konseling ini juga ada beberapa hal yang penting yang pertama. Apapun yang kamu ceritakan, saya akan jaga kerahasiaannya. Iya kak, kalau dijaga kerahasiaannya, jadinya aku lebih tenang buat cerita. Kemudian kamu bebas cerita sampai mana, nggak ada paksaan. Jadi kalau
kalau kamu semakin terbuka, saya akan lebih membantu kamu. Oke kak, aku pengen cerita. Soalnya kalau terlalu lama dipendam juga itu sakit. Di sini juga kita ngobrol jujur-jujur ya sama masalah kamu supaya saya bisa membantu kamu dengan baik. Oke kak, aku coba jujur walaupun agak malu dikit ya. Kita ngobrol santai aja ya di sini. Kalau kamu gak nyaman, kamu boleh bilang ya ke saya. Ya kak, semoga habis cerita aku ada merasa lebih lega. Baik, coba kamu boleh ceritakan nggak apa yang bikin kamu kepikiran akhir-akhir ini? Aku merasa capek kak, soalnya setiap bulan itu aku kerja sambil kuliah. Kemudian uang kerjaku itu sering diminta sama adik sama ibu. Emang wajar, tapi mereka itu kadang-kadang sering minta setiap bulan atau secara mendadak gitu kak. Berarti kamu sering ada di posisi serba salah ya? Iya kak, kadang aku juga bingung harus gimana. Kalau kamu sering di posisi tersebut, apa yang kamu lakukan? Aku jadi stres kak, sering pikiran sendiri. Kadang susah makan juga karena mikirin uang. Uang apa yang harus aku transfer ke orang tua, ke adik aku. Jadi bukan capek fisik aja ya, tapi pikiranmu juga terbebani. Iya kak, rasanya aku harus kayak gimana ya? Menurut kamu semua kebutuhan keluarga emang kamu yang tanggung sendiri? Sebenarnya enggak juga sih kak. Cuma aku merasa itu tanggung jawab aku sebagai anak. Membantu keluarga itu memang hal yang baik, tapi bukan berarti kamu harus menanggung sendiri. Kamu masih mahasiswa, kamu masih banyak beban untuk ditanggung. Juga sih kak, selama ini aku kayak terlalu maksa diri sendiri. Memaksakan diri, apa dampaknya buat kamu? Mungkin kuliahku jadi terganggu kak. Aku juga makin gampang stres dan overthinking. Nah, berarti penting juga untuk bisa memahami diri kamu. Jangan terlalu memahami keluarga kamu juga ya. Iya kak, aku baru sadar ternyata aku juga terlalu capek selama ini. Jadi hari ini kita sama-sama memahami ya kalau kamu sebenarnya sangat peduli sama keluarga. Tapi di sisi lain kamu juga perlu menjaga kondisi diri sendiri supaya kamu gak terlalu terbebani. Iya kak, aku jadi lebih ngerti sekarang. Kamu juga sudah mulai punya rencana seperti belajar mengatur keuangan dan mencoba bicara jujur sama keluarga. Ya kak, aku mau coba pelan-pelan kok. Kak senang karena kamu sudah berani cerita dan mulai memahami keadaan diri sendiri. Makasih juga kak. Habis cerita rasanya aku agak lega dikit. Biasanya aku pendam sendiri soalnya. Kamu sudah berani jujur, itu langkah yang besar. Ya kak, ternyata cerita itu cukup membantu ya. Kalau nanti mulai merasa terlalu terbebani lagi, coba ingat ya bahwa kamu juga punya hak untuk menjaga dirimu sendiri. Iya kak, aku akan coba belajar pelan-pelan. Nanti kalau kamu sudah mencoba, kita bisa ngobrol lagi ya tentang perkembangan kamu. Iya kak, makasih ya. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi